Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang aspek esensial pembelajaran bahasa anak berbakat. Perkenalkan, nama saya Elvina Sabriati dengan NIM 2205919. Perkenalkan, nama saya Gina Hanifa dengan NIM 2205478. Saya Putri Puspitasari dengan NIM 2210303. Saya Wina dengan NIM 2202837. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian anak berbakat. Nah, menurut Ilyas pada tahun 2019, yang dimaksud dengan anak berbakat ialah mereka yang diidentifikasikan sebagai anak yang mampu mencapai prestasi menonjol karena mempunyai kemampuan yang akselerasi, di mana artinya kemampuan-kemampuannya ini tuh di atas rata-rata anak seusianya. Anak-anak tersebut memerlukan program pendidikan yang berbeda dengan anak-anak seusianya agar bisa terus merealisasikan sumbangan mereka terhadap masyarakat dan terhadap diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya itu ada ciri-ciri anak berbakat. Tanda-tanda umum anak yang memiliki kemampuan istimewa seringkali memiliki tahap perkembangan yang tidak sesuai dengan tahap perkembangan anak seusianya. Anak memiliki kemampuan yang lebih unggul dan memiliki cara belajar yang berbeda dengan anak seusianya. Adapun beberapa contohnya, yang pertama, mereka mampu memikirkan hal-hal yang tidak dipikirkan oleh anak-anak pada umumnya gitu. Jadi pemikiran-pemikirannya itu lebih jauh ke depan gitu. Selanjutnya itu rasa ingin tahu yang mendalam terhadap diri dan lingkungan sekitar. Lalu ada dapat menyelesaikan beberapa permasalahan secara serentak dan berimajinasi. Yang terakhir ada memiliki pandangan yang luas serta dapat menguasai sesuatu secara cepat gitu. Jadi setiap belajar hal-hal baru, anaknya tuh cepat. Untuk yang selanjutnya ada aspek esensial pembelajaran bahasa anak berbakat. Menurut Gardner pada tahun 2003, istilah kecerdasan linguistik yang didefinisikan secara adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan bahasa-bahasa dan kata-kata baik secara tertulis maupun lisan dalam berbagai verbalisasinya. Umumnya mereka juga memiliki kemampuan yang lebih tinggi daripada anak lain dalam menguasai bahasa baru, bentuk yang berbeda untuk mengekspresikan gagasan atau pemikirannya. Nah, selanjutnya ada aspek pembelajaran esensial anak dengan kecerdasan linguistik ini tuh biasanya sudah bisa dikenali sejak usia 4 tahun. Misalnya berbicara seperti orang dewasa, tertarik pada buku-buku, mudah mengenali simbol berupa kata-kata gitu. Misalnya Honda, Kijang, atau kata-kata yang menarik lainnya. Serta menguasai banyak kata dalam perkembangan berikutnya. Nah, anak ini tuh menyenangi kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bahasa seperti membaca, kemudian menulis karangan, menulis puisi, atau membuat kata-kata mutiara. Selanjutnya, anak-anak juga cenderung memiliki daya ingatan yang kuat, misalnya terhadap nama-nama teman atau istilah-istilah baru yang mereka minati gitu. Selanjutnya itu aspek esensial pembelajaran bahasa untuk anak berbakat meliputi pengembangan keterampilan mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan kosakata. Jadi perkembangan mereka di tahapan bahasa ini tuh lebih lebih cepat itu daripada anak-anak seusianya. Selain itu, pembelajarannya itu harus menantang dan melibatkan interaksi dengan lingkungan serta memberikan reinforcement dan motivasi yang kuat. Contohnya, jika anaknya berminat dalam bahasa Inggris, pembelajarannya bisa menggunakan dua bahasa gitu, menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Kenapa harus dua-duanya digunakan? Karena untuk bahasa Indonesianya sendiri, bahasa yang akan digunakan anak untuk bersosialisasi di masyarakat, sedangkan bahasa Inggrisnya ini tuh merupakan kemampuan anak atau bakat anak yang harus terus dikembangkan. Oleh karena itu, keduanya harus digabungkan gitu agar minat dan bakat anak dapat terpenuhi. Seperti itu. Terima kasih.
Selanjutnya, di sini saya akan membahas mengenai prinsip pengembangan aspek esensial bahasa bagi anak berbakat. Nah, dalam memberikan pembelajaran bahasa bagi anak berbakat, kita perlu mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama itu karakteristik dari siswa berbakat yang memiliki bakat dalam bahasa. Di antaranya itu yang pertama, mempunyai ingatan yang luar biasa. Lalu yang kedua, mereka belajar bahasa dari sejak usia dini. Lalu yang ketiga, mereka cenderung untuk bicara terus-menerus. Lalu mempunyai jangka perhatian yang luas, terus mengajukan pertanyaan, dan dapat memecahkan masalah dengan cara yang majemuk. Jadi mereka memiliki kemampuan dalam memecahkan masalah yang strukturnya kompleks. Selanjutnya yang perlu diperhatikan kemudian ada pada peran guru sebagai fasilitator bahasa, yang menurut Selin and Birch dalam Firasat tahun 2019, yang pertama, memaksimalkan ciri-ciri kunci dari bahasa. Lalu yang kedua, membantu siswa memahami bahasa sebagai alat komunikasi. Dan yang terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah saran untuk pembelajaran bahasa pada anak berbakat. Yang pertama, memadukan antara kegiatan membaca dan menulis. Lalu yang kedua, memberikan bahan bacaan yang beragam untuk setiap subjek. Dan yang terakhir itu ada mendorong membaca kritis dan membaca kreatif. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas tentang pembelajaran bahasa untuk anak berbakat. Jadi di sini ada 5 evaluasi yang bisa dipakai untuk anak berbakat. Yang pertama ada authentic assessment atau penilaian autentik. Jadi penilaian ini menilai kemampuan anak melalui tugas nyata yang relevan dengan kehidupan, seperti menulis cerita, membuat pidato, atau wawancara. Untuk contoh penerapan pembelajarannya bisa menulis artikel opini, cerpen, atau puisi dengan topik yang mereka minati, presentasi lisan atau diskusi panel, dan yang terakhir proyek menulis kreatif berdasarkan riset atau eksplorasi budaya bahasa. Untuk kelebihannya, menilai keterampilan berpikir tingkat tinggi yang terdiri dari analisis, sintesis, evaluasi, dan kemampuan komunikasi nyata. Lalu yang kedua ada dynamic assessment atau penilaian dinamis. Model ini menekankan evaluasi selama proses belajar untuk melihat potensi belajar anak, bukan hanya hasil akhir. Biasanya menggunakan pendekatan test, teach, and retest. Contoh penerapannya, anak diberi tugas membaca teks kompleks, lalu dibimbing dengan strategi pemahaman, kemudian dievaluasi kembali untuk peningkatan. Kelebihannya, cocok untuk anak berbakat yang mungkin tidak menunjukkan kemampuan optimal dalam tes standar, tetapi meningkat drastis dengan sedikit stimulasi. Lalu yang ketiga ada self and peer assessment. Model ini mendorong anak untuk menilai karya mereka sendiri dengan teman sebayanya. Ini membantu anak berbakat mengembangkan metakognisi dan evaluasi kritis. Contoh penerapannya, menyusun rubrik penilaian sederhana bersama anak untuk menilai cerita yang ditulis, lalu diskusi kelompok untuk memberikan umpan balik atas presentasi lisan. Lalu yang keempat ada portfolio assessment. Model ini mengevaluasi kumpulan karya siswa selama periode waktu tertentu yang menunjukkan proses dan perkembangan belajar. Contoh penerapannya ada portofolio tulisan lisan yang terdiri dari cerita, puisi, jurnal harian, dan resensi buku. Lalu ada rekaman audio atau visual, kemampuan berbicara atau debat dalam bahasa. Kelebihan evaluasi ini bisa menangkap proses berpikir, kreativitas, dan fleksibilitas anak berbakat dalam menggunakan bahasa. Untuk yang terakhir ada model evaluasi berbasis diferensiasi. Evaluasi ini disesuaikan dengan tingkat kesiapan, gaya belajar, dan minat anak berbakat. Contoh penerapannya, anak diberi pilihan untuk menulis naskah drama, membuat podcast, atau menerjemahkan puisi sebagai tugas akhir. Kelebihan dari evaluasi ini bisa memberikan tantangan intelektual yang sesuai dan mendorong eksplorasi minat mendalam anak.
Selanjutnya di sini ada contoh kasus. Di sebuah sekolah dasar inklusif, terdapat seorang siswa bernama Rafa berusia 9 tahun yang menunjukkan kemampuan luar biasa dalam bidang bahasa. Rafa mampu membaca dan memahami teks setara kelas 8 SMP, memiliki kosakata yang sangat luas, dan mampu menulis cerita pendek dengan struktur naratif yang kompleks. Ia juga fasih dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Namun, dalam kelas bahasa Indonesia, Rafa merasa bosan dan sering tidak memperhatikan karena materi yang diajarkannya dirasa terlalu mudah dan repetitif. Guru kelas, meskipun menyadari potensi Rafa, belum memiliki strategi khusus dalam mendirefisiensi pembelajaran. Akibatnya, Rafa menjadi kurang termotivasi dan mulai menunjukkan sikap enggan mengikuti pelajaran. Kesimpulannya, pembelajaran bahasa untuk anak berbakat harus disesuaikan dengan kemampuan dan minat mereka yang tinggi. Fokus utamanya adalah pengembangan keterampilan bahasa secara menyeluruh dengan pendekatan yang menantang dan variatif. Guru perlu berperan sebagai fasilitator aktif dan evaluasi menggunakan metode seperti autentik, dinamis, dan diferensiasi untuk mendukung potensi anak secara maksimal.